ada usulan anggaran 800 Ya, 15, itu bisa dijelasin nggak Pak? dalam rangka kita mendorong bauran energi, kita kan tahu bahwa LPG itu 80% kita impor. Dan devisa kita setiap tahun keluar untuk LPG minimal 120 triliun. Pada saat harga ICP seperti ini, itu pasti di atas 183 triliun. Sorry, di atas 130 triliun. Saya ulangi, di saat ICP seperti ini, harga devisa kita keluar untuk membeli LPG itu sekitar di atas 130 triliun. Subsidinya di atas 80 triliun. Nah, kalau kondisi itu terus kita biarkan tanpa mencari diversifikasi bauran energi, itu akan menjadi soal. Maka salah satu alternatifnya adalah kita dorong kompor listrik. Nah, ini sebagai tahap awal karena ada beberapa model kompor listrik yang sekarang kita mintanya itu di sekitar di bawah 900 kWh. Supaya rakyat kita yang di daerah-daerah yang di kecamatan, di desa itu bisa dipakai dengan listrik kapasitas daya mereka yang ada. 815 miliar itu kan Ini kan baru satuan 3 ini kan belum keluar. Nanti tunggu kita pembahasan anggaran dengan DPR, mungkin di bulan Agustus baru bisa keluar berapa jumlah ini. Oh, tapi sebelumnya kan kompor listrik itu banyak yang menolak ya, karena ini sebenarnya dulu udah pernah mau di Ada model kompor listrik yang model baru. Jadi memang semakin ke sini ada teknologi yang jauh lebih baik dibandingkan teknologi kompor listrik yang lama. Nah, kita juga sekarang sedang lagi melakukan penataan terhadap seberapa besar sih perbedaan positif dari kompor listrik lama dan kompor listrik baru. Ya. Kalau penyalurannya bagaimana, Pak? China kirim surat ke Kementerian SDM katanya terkait investasi smelter nikel di Indonesia. Katanya kebijakan pemerintah akhir ini termasuk pengurangan kuota itu mengganggu kelangsungan investasi dan rencana ekspansi. Saya menyampaikan bahwa saya sudah sering bertemu sama dubes Cina, bahkan dalam 3-4 minggu lalu sebelum saya berangkat haji itu menemui delegasi pengusaha China yang ada di Indonesia dan dubes Cina. Kami sedang berdiskusi dan kami sudah mencarikan beberapa solusi terhadap keluhan mereka. Sebenarnya kalau RKAB, apa persoalannya RKAB? Kapasitas produksi mereka kan sama yang kita kasih. Tinggal mereka sebagian melakukan kolaborasi kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di daerah yang mendapatkan RKB lebih. Itu aja kok ya. Tapi kalau memang usulan resmi dari pemerintah, Saya belum baca. Nah, ini adalah hasil yang sangat-sangat baik dan ini membuktikan juga bahwa kepercayaan investor terhadap Indonesia ini tinggi dan ini terbukti dan ini real ya. Dan ini real, kenapa? Karena tanggal 11 kemarin kita sudah signing dan tanggal 18 dananya akan masuk ke dalam rekening Danantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih Pak Menseknek atas waktu yang diberikan dan juga kepada seluruh teman-teman media yang telah hadir pada hari ini. Izinkan saya melaporkan pertemuan saya dengan Bapak Presiden. Saya melaporkan dalam kesempatan ini karena memang saya baru pulang dari New York, penutupannya di New York 2 hari yang lalu. Jadi memang kami di Danantara melakukan kunjungan ke beberapa negara sejak dimulai tanggal 3 Juni kemarin, itu dari Hong Kong, Singapura, kemudian juga ke Boston, ada yang ke London dan juga di New York. Memang kalau di New York itu yang saya pimpin secara langsung. Nah, dalam kesempatan ini kami melakukan roadshow di beberapa negara itu karena pertama adalah dalam rangka kita Danantara setelah mendapatkan rating dari baik dari Moody's, S&P dan juga Fitch, kita ketahui bersama bahwa dari Moody's kita dan S&P kita mendapatkan rating sama dengan rating pemerintah Indonesia atau sovereign rating. Nah, investment yang dimana itu adalah investment grade. Dan memang sebelumnya kami juga sudah
pernah mendapatkan rating. Kalau dari Pevindo itu juga mendapatkan rating yang tertinggi atau AAA. Nah, oleh sebab itu setelah kami mendapatkan rating yang dimana rating kami sama dengan sovereign ratingnya pemerintah Indonesia, kami melakukan roadshow untuk untuk pertama kalinya kita menerbitkan global bond dari Danantara. Rencananya kami ini menerbitkan pada waktu itu kurang lebih 1 billion US dollar, 1 miliar US dollar. Nah, setelah kami melakukan roadshow di beberapa negara itu, dan kami sampaikan juga kebijakan-kebijakan policy dan investasi dari Danantara lakukan, alhamdulillah saya boleh laporkan responsnya itu sangat baik. Kami juga sangat cukup surprise, termasuk juga bank-bank kami dibantu oleh baik oleh Mandiri Sekuritas, oleh Citigroup dan juga oleh HSBC. Responsnya itu boleh saya sampaikan positif. Kenapa respon positif? Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah perjalanan kami itu, setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 miliar, 1,5 billion US dollar, yang dimana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun. Nah, dari yang 5 tahun ini, yang awalnya tadinya kami diindikasikan karena keadaan memang juga sedang pada saat itu memang pasar modal kita sedang turun, kemudian mata uang kita juga sedang tertekan. Memang waktu itu banyak mempertanyakan timingnya juga, tapi kami ingin mengetahui market juga dan sekaligus ingin menyampaikan hal-hal kebijakan positif apa yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian dari perjalanan kami itu, setelah book building yang tadinya kami perkirakan rate-nya di atas, mereka menyampaikan, banker kami itu menyampaikan di atas 6 bahkan 7, karena memang ada surat utang kita yield-nya itu kurang lebih di sekitar situ. Karena appetite atau book building atau penawaran yang masuk begitu tinggi, akhirnya kami bisa closing, kami bisa closing di yang 5 tahun di 5,35%. 5,35%, yang 10 tahun di 5,95%. Nah, ini adalah hasil yang sangat-sangat baik, dan ini membuktikan juga bahwa kepercayaan investor terhadap Indonesia ini tinggi, dan ini terbukti, dan ini real ya. Dan ini real, kenapa? Karena tanggal 11 kemarin kita sudah signing, dan tanggal 18 dananya akan masuk ke dalam rekening Danantara. Dan ini real, karena banyak yang menyampaikan sama ini, tidak akan ada investasi mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi. Karena kalau kita kan bicara, saya senangnya bicara statistik, numbers dan fakta. Dan ini faktanya gitu yang ingin saya sampaikan, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang teman-teman media yang terhormat. Jadi, dan ini pun di banyak media, termasuk juga salah satunya di Bloomberg langsung menyatakan bahwa mungkin kalau ada ininya, Danantara sells debut dollar bond, a win for Prabowo after Ruth. Jadi ini juga disampaikan di dalam Bloomberg, dan juga ini saya quote aja salah satunya setelah kita closing, ini yang menyatakan bahwa bond kita ini memang sangat sukses dilihat dari segi permintaannya, dilihat dari segi yieldnya yang relatif rendah gitu ya. Karena kalau mereka tidak percaya, pastinya mereka minta yield premium yang sangat tinggi. Ini tidak mereka minta yield, bahkan kita lihat yieldnya sangat kompetitif sekali. Nah, kemudian kita lihat ini juga 5 tahun, 10 tahun. Dan sebetulnya kami juga
melihat kemungkinan bahwa nantinya rencananya kita kalau menerbitkan obligasi kita akan lihat bisa sampai yang 30 tahun. Karena appetite-nya itu sangat besar juga, karena mereka melihat bahwa ya Indonesia ini growth-nya ini relatif stabil. Iya, memang ada naik turunnya, itu memang dalam cycle selalu ada, apalagi di tengah tension geopolitik, geoekonomi, itu adalah hal-hal yang memang selalu ada dalam cycle ekonomi kita. Nah, oleh sebab itu ini yang kita sudah lakukan, dan saya sampaikan Bapak Presiden, ini roadshow yang kami lakukan adalah alhamdulillah dilihat oleh tidak hanya oleh dalam negeri, tapi juga dilihat oleh investor luar negeri. Ini menghasilkan hasil yang sangat-sangat positif, dan boleh kami sampaikan bahwa ini di luar ekspektasi banyak orang yang memperkirakan tadinya kalau kita mau raise obligasi mana ada yang mau beli, itu yang pertama. Kedua, wah pasti nanti rate-nya tinggi nih. Ternyata dua hal itu tidak terjadi, dan ini juga menunjukkan kredibilitas baik dari Danantara maupun dari pemerintah itu sangat terjaga selama kita memang berbicara kepada para investor itu secara terbuka, secara transparan, dan juga memberikan pemahaman ke mereka bahwa ini adalah rencana-rencana kita ke depannya. Jadi oleh sebab itu rencana itu berjalan dengan baik. Nah, kalau boleh ingin saya sampaikan sedikit, dari investornya kurang lebih yang 5 tahun itu 38% itu dari Amerika Serikat, 41% dari Eropa dan Timur Tengah, 21% dari Asia, itu yang 5 tahun. Kalau yang 10 tahun investornya 52% dari Amerika Serikat, 31% dari Eropa dan Timur Tengah, 17% dari Asia. Nah, ini memang boleh dibilang biasanya penerbitan obligasi dari Indonesia justru peminatnya kebanyakan dari Asia. Historical tuh seperti itu, tapi ini justru kebalikannya, justru peminat dan yang membeli terbesarnya adalah dari Amerika Serikat. Justru ini peminat terbesarnya, terutama yang 10 tahun, 52% yang subscribe dari bond kita adalah dari Amerika Serikat, 52%. Nah, oleh sebab itu yang ingin saya sampaikan bahwa kepercayaan market, kepercayaan dunia luar terhadap Indonesia itu sangat baik, dan ini tercermin dari mereka bersedia untuk membeli global bond-nya Danantara dari jangka 5 tahun, 10 tahun, dan bahkan mereka menyatakan kepada saya sangat-sangat terbuka apabila Danantara ingin menerbitkan bond sampai yang 30 tahun. Nah, oleh sebab itu mungkin nilainya obligasi tadi sudah ada di papan. Obligasi 5 tahun senilai 750 juta dengan 5,35%, obligasi 10 tahun senilai 750 juta dengan tingkat bunga juga 5,95%. Jadi itu yang bisa saya sampaikan mengenai perjalanan kami di beberapa negara, dan alhamdulillah responnya juga positif. Ini dibuktikan dengan tingginya peminat dari obligasi yang kita terbitkan baru saja di dalam perjalanan itu. Mohon maaf, masih agak kecapean, masih agak jet lag sedikit, tapi yang penting alhamdulillah hasilnya sangat-sangat baik gitu. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.